Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد
Ingatlah Allah ketika kamu dalam keadaan senang, maka Allah pasti akan ingat kepadamu
mudah-mudahan kita lah orang-orang itu yang ada malam hari ini, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita punya sekarang, apa yang kita miliki sekarang akan membuat kita jauh dari Allah. Karena kita sadar apa yang diberikan saat ini kepada kita itu hanya titipan. Apa yang diberikan kepada kita ini hanya titipan Allah. Suatu hari Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang dititipkannya kepada kita. Tapi satu hal, jangan pernah iri kepada orang yang dititipkan Allah lebih banyak dari apa yang Allah titipkan kepada kita. Jangan pernah iri. Maka sama dengan malam ini, Bapak dapat kotak putih, saya dapat tumpeng. Luar biasa banyaknya kue. Cuma dihidangkan pas saya ceramah, nggak mungkin juga saya makan. Lain halnya kalau dipotong. Ini bercanda. Tapi kalau saya dihidangkan seperti ini bukan membedakan derajat di antara kita, Bapak Ibu. Tapi inilah masyarakat di sini menghormati dan memuliakan tamu. Kata Nabi, "Makanya yu'minuna billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Maka dengan dimuliakannya saya malam hari ini, tadi saya diundang makan di rumah Pak Ustaz Ali Nabiah. Kemudian saya hadir di sini dengan makanan yang luar biasa, menambah keyakinan saya malam hari ini. Apa itu? Saya malam hari ini berada di hadapan orang-orang beriman dan orang-orang bertakwa, calon penghuni surga. Mudah-mudahan derajat kita dimuliakan Allah, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bagaimana Allah memuliakan derajat manusia? Allah muliakan derajat manusia karena 4 hal. Pertama, dimuliakan derajat manusia karena dia memiliki keimanan dan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Orang yang paling bertakwa. Walaupun mungkin dia tak punya harta, walaupun mungkin wajahnya tak tampan, tidak cantik, tapi ketakwaan dan keimanan yang luar biasa, maka Allah cinta. Ingat Pak bagaimana kisah Sauban? Rasulullah menangis ketika Sauban meninggal dunia. Sauban itu orang kaya? Bukan. Sauban itu orang berpangkat? Bukan. Apa istimewanya Sauban? Sauban adalah sahabat Nabi yang rela berjalan 4 jam 1 hari 1 malam hanya untuk mendapatkan sholat subuh berjamaah. Bayangkan dengan kita. Kadang-kadang di rumah kita diberi Allah itu sepeda motor, diberi Allah mobil. Kadang-kadang ketika azan berkumandang belum tentu kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid. Ingat bagaimana kisah Bilal bin Rabah, mantan muda yang hitam, tak memiliki harta, tapi begitu dicintai Rasul. Kenapa? Karena suara emasnya dia lantunkan untuk memandangkan azan bagi orang salat. Kadang-kadang kita, maaf, diberikan Allah suara yang bagus, diberikan Allah suara yang bagus, tapi kadang-kadang suruh jadi imam aja tolak-tolakan, suruh azan saja tolak-tolakan. Tapi kalau suruh nyanyi baru luar biasa. Coba lihat bagaimana kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu orang kaya tidak? Dia punya jabatan tidak? Tapi Rasul sangat menghormati dan memuliakannya. Bahkan luar biasanya Rasul tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Kenapa Rasul sangat memuliakannya? Bukan karena harta, tapi Rasulullah memuliakannya karena Uwais Al-Qarni memiliki seorang ibu dan dia sangat mencintai dan menyayangi ibunya. Luar biasa, Uwais Al-Qarni rela menggendong ibunya 3 bulan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak kaya, tidak punya kekuasaan, tidak punya pangkat, tapi dimuliakan karena iman dan takwa. Kita kaji yang sebaliknya. Ingat bagaimana kisah Fir'aun? Ingat bagaimana kisah Fir'aun? Orang yang mengaku dirinya adalah Tuhan, raja yang luar biasa, kekuasaannya sangat tinggi. Pada saat itu tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ketika Musa menasihatinya, dia tidak mendengarnya. Lalu ia ingin membunuh Musa, mengejar Musa dengan para tentaranya. Musa lari melewati lautan merah, terbelah lautan merah, lari Musa dengan para jamaahnya. Maka Fir'aun mengikuti dengan bala tentaranya. Allah menenggelamkan Fir'aun di laut merah. Lihat bagaimana Qarun, orang yang hidup satu masa dengan Fir'aun, sepupunya Nabi Musa, laki-laki yang soleh ketika dia susah, ketika dia miskin. Kemudian suatu hari dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam
kita masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hari ini kita masih jauh dari Allah, belum terlambat kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Pak. Ingat Bapak bagaimana kisah Nabi Sulaiman di depan Allah. Ketika Nabi Sulaiman berkata, ini Nabi Sulaiman, bukan Sulaiman. Kalau Sulaiman yang ceramah. Nah, jadi tadi ada yang tanya, kenapa dipanggil Nabi Sulaiman? Pak, nama saya aslinya Sulaiman. Jadi kalau di TV dulu kan siaran dainya pakai ketik SMS. Ketik dai spasi Sulaiman, kirim ke 9288. Kalau dibikin Sulaiman panjang kan? Ya. Ketik dai spasi Sulaiman. Ah, singkat. Alhamdulillah rezekinya baik. Itu nama saya Sulaiman. Ini saya cerita Nabi Sulaiman. Beda. Walaupun mungkin saya belum sempat tanya kepada ayah saya kenapa saya dikasih nama Sulaiman, saya belum sempat tanya. Karena saya usia 9 tahun ayah saya meninggal. Tapi ketika saya buka sejarah, saya buka cerita-cerita, ternyata luar biasa kisahnya Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat kaya, rasul yang sangat kaya. Mungkin orang tua saya juga kepingin saya menjadi orang yang kaya. Itu doa orang tua sama anak. Kita sebagai orang tua merasakan itu, Pak. Walaupun kita beli bangunan, kita akan selalu bekerja tanpa menyulitkan anak. Walaupun kita orang susah, kita akan kerja tanpa minta sama anak. Walaupun kita orang yang punya apa-apa, kita akan senantiasa usaha supaya anak tidak diberatkan. Itu kita orang tua. Maka orang tua itu hebat. Semalam saya bilang waktu di Sampali, apa saya katakan? Satu orang tua bisa membesarkan 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 8 anak. Tapi 8 anak itu belum tentu sanggup mengurusi satu orang tuanya di hari tua menjelang kematian. Jadi Nabi Sulaiman tadi rasul yang sangat kaya. Suatu hari Nabi Sulaiman itu berkata kepada Allah. Apa kata Nabi Sulaiman? Ya Allah, hari ini jangan kau kasih makan seluruh makhluk yang ada di bumi ini ya Allah. Hari ini biar aku yang menyiapkan makan untuk seluruh makhluk. Aku yang menyiapkan makan. Allah izinkan apa yang diminta Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman siapkan makanan. Ketika makanan itu siap, dihidangkan di tanah lapang yang begitu luas. Lalu Sulaiman berkata, Ya Allah, aku sudah siapkan makanan untuk seluruh makhlukmu. Maka keluarkan seluruh makhlukmu. Aku sudah siapkan makanan. Hanya seekor ikan yang keluar, habis seluruh makanannya. Ketika itu Nabi Sulaiman tersinggung berkata, Ya Allah, ternyata begitu besar nikmat selama ini yang kau berikan kepada hamba-hamba. Kan kadang-kadang kita dikasih nikmat nih jarang bersyukur. Benar. Ada anak muda suruh sholat, ente kenapa nggak sholat nanti aja nunggu tua? Tanpa dia berpikir Pak, ketika tua itu ibadah kurang nikmat. Kalau kalian anak-anak muda nggak percaya anak yang sudah tua, Pak, mana enakan ibadah waktu muda sama waktu tua Pak? Mana enakan ibadah waktu muda sama waktu tua? Waktu muda, tenaga masih kokoh, badan masih kuat, mau melakukan gerakan apapun masih muda, sholat masih enak. Itu waktu muda. Walaupun terkadang banyak anak-anak muda yang menyia-nyiakan waktunya, kadang-kadang mereka tak mau ibadah. Nabi kata, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan salah satu naungan itu diberikan kepada siapa? Wasabun nasa'a fi ibadatillah ta'ala. Anak muda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulia seorang manusia yang pertama karena iman. Kalau kita mau dicintai Allah, buktikan dulu kita benar-benar cinta kepada Allah. Kalau kita mau disayang Allah, buktikan dulu apa yang membuat kita layak disayang Allah. Kadang-kadang maaf, pengorbanan kita untuk dunia lebih besar daripada untuk akhirat. Banyak orang disuruh bayar kurban tak mampu Pak. Padahal kurban itu tidak mahal, cuma 15 juta satu ekor lembu. Kalau 15 juta satu ekor lembu nggak bisa diringankan
Taruh apa saya nggak tahu, saya nggak merokok memang. Satu hari satu bungkus 25.000, satu bulan 750.000, satu tahun 9 juta. 9 juta untuk dibakarnya dia sanggup beli tiap hari, tapi 2.200.000 dia tidak sanggup. Itu ngakunya dia sama Allah. Maka perlu juga diingatkan di masjid ini, Pak. Apa diingatkan? Yang berrokok, yang mampu beli rokok, wajib bisa bayar korban. Sanggup, Pak? Sanggup, Pak? Tapi saya lihat tak ada yang merokok. Insyaallah. Luar biasa. Saya baru di sini saya lihat ada satu jamaah ada yang merokok. Di sini, entah nanti kalau di luar. Begitu juga mama, Bu. Kadang-kadang sedekah pelit. Datang ke majelis taklim sengaja yang dibawa bawa kecil semua. Padahal beli bedaknya mahal. Bedaknya bukan tanggung, Pak. Mereknya cukup. Harga 700. Satu bulan dipakai habis. Untuk dunia cuma ingin terlihat cantik. Padahal cantik bukan menjadi penilaian mulia di mata Allah. Kalau kau cantik tapi cantikmu kau jadikan ibadah, kau tunjukkan kepada suamimu senyummu yang paling indah, kau bersyukur. Tapi tak sedikit zaman sekarang orang punya wajah cantik, cantiknya dibuat maksiat. Apa cantik dibuat maksiat? Kadang-kadang dia gunakan untuk merayu suami orang. Kalau kata orang-orang Jakarta, pelakon, perebut laki orang. Lebih sedihnya lagi kadang-kadang bukan karena dia nggak punya suami, udah punya suami. Tapi kadang-kadang ada juga model perempuan pantang nengok laki-laki ganteng sih. Terima dia lakinya dibandingkan. Ada orang keluar dari mobil mewah, wajahnya ganteng, terus dibilangnya Masya Allah bapakku gantengnya, udah putih, wancung, orang kaya, rumahnya besar, gajinya banyak. Ih bahagianya lah istrinya. Suami dah hitam, maaf yang hitam, saya pun hitam banyak. Dah hitam, jelek, susah, pengangguran, warisan nggak ada. Sering saya sampaikan dengan jamaah saya, jangan kau malu punya suami yang jelek. Lebih baik suamimu itu jelek tapi dia setia dunia akhirat, mampu jadi imammu yang baik untuk mengajakmu ke surganya Allah, daripada kau punya suami yang tampan tapi selingkuhannya di mana-mana. Kemarin saya ceramah di Aceh begitu, saya lihat ada ibu-ibu bersandar merenung aja. Saya tanya, ibu kenapa merenung aja? Itulah masalahnya Ustaz. Masalahnya apa? Suamiku udah jelek tukang selingkuh pula. Ikut sedih hati, Pak. Tapi kalau tengok emak-emak ini sakit di hatinya, tergores hatiku, Pak. Karena jujur aja kita bilang, makhluk yang paling mulia ini kan perempuan. Benar nggak? Coba lihat. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah, diletakkan Allah di surga, Nabi Adam itu merasa kesepian. Lalu Nabi Adam mohon kepada Allah untuk diberikan teman di surga. Lalu Allah ambil tulang rusuk dalam sejarah, tulang rusuk diambil, maka diciptakan seorang perempuan bernama Siti Hawa. Perempuan sejarahnya diciptakan dari tulang rusuk, tapi hebatnya perempuan. Apa hebatnya perempuan, Ustaz? Walaupun perempuan diciptakan dari tulang rusuk, tapi sekarang berapa banyak perempuan justru jadi tulang punggung dalam keluarga. Apa bukti lain perempuan hebat, Ustaz? Kedua, Nabi Muhammad dakwah ketika pertama kali dia dapat wahyu di usia 40, kemudian dia dakwah secara sembunyi-sembunyi lebih kurang 3 tahun, kemudian dia terus berdakwah. Dia habiskan harta istrinya Khadijah, dan pada saat itu caci maki dan ancaman didapatkan Rasulullah. Ada satu perempuan yang menguatkan iman Rasul, ada satu perempuan yang selalu menyokong dakwah Rasul. Siapa dia? Khadijah, perempuan. Bahkan pernah suatu sejarah, suatu riwayat, pernah suatu hari Rasulullah itu duduk tiduran di pangkuan Khadijah. Apa kata Rasulullah? Ya Khadijah istri,
Ya suamiku, dulu sebelum kau menikah denganku, kau adalah wanita yang sangat kaya, hartamu melimpah ruah. Sekarang ketika kau menikah denganku, ya istriku, jangankan harta, jangankan kekayaan, sekarang kau sering tidur dengan perut yang lapar. Katakan istriku, menyesalkah kau menikah denganku? Itu kata Nabi. Apa kata Khadijah? Wahai Rasulullah suamiku, ya suamiku, demi Allah, demi Allah, tak pernah terbesit sedikit pun dalam hatiku aku menyesal menikah denganmu. Jangankan hartaku ya Rasul, andai kau hendak berdakwah ke tempat yang jauh, yang saat itu tidak ada titian untuk kau melewatinya, jangankan hartaku ya Rasul, injak badanku, asalkan kau sampai ke tempat tujuan dakwah. Begitu perjuangan Khadijah. Nggak kayak banyak perempuan sekarang. Tapi orang sana kepada orang sini. Orang sana, cuman katanya yang sana itu pindahan dari sini. Kadang-kadang istri, ya Allah, cantik dia tapi dandan di luar rumah. Pas di rumah, Masya Allah, bebedak pun tidak, gosok gigi pun tidak, pakai baju kuliah, cuma lagi membedah di rumah. Tapi di luar, Masya Allah, lipstiknya tebal, make upnya tebal. Bu, orang Melayu berkata, indah sungguh burung gelatik terbang melayang ke Sukabumi. Jangan bangga punya wajah cantik kalau nggak mau patuh dengan suami. Masya Allah, luar biasa, punya wajah cantik bersyukur. Makanya saya dengan ibu-ibu ini bangga. Makanya ibu-ibu ini kan hebat. Saya kalau ada orang yang hebat, saya sering tanya, jangan tanya dulu siapa ayahnya, tanya dulu siapa ibu. Karena ibu ini yang menjaga anak, mengurus anak siang dan malam. Kita laki-laki ini kadang-kadang cuma kerja, Pak. Pergi pagi, pulang sore, kadang-kadang pulang malam. Tahunya kita ketika pulang kerja, rumah bersih, anak udah mandi, masakan sudah ada. Tapi istri dia lakukan semuanya. Kalau ada pembantu di rumah, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang tak ada. Dia berangkat, dia jadi istri, dia jadi pembantu. Itu perempuan. Masya Allah. Makanya boleh Bapak lihat bagaimana bedanya perempuan dengan laki-laki. Perhatikan perempuan. Perempuan itu kalau meninggal suaminya, punya anak 3, punya anak 4, meninggal suaminya, jarang dia mau nikah lagi, Pak. Jarang. Tanya itu kalau ketika ditanya itu kenapa nggak nikah lagi, apa nggak kepingin nikah lagi? Kepingin Ustaz, tapi kenapa nggak nikah lagi Ustaz? Kalau aku menikah lagi, nanti suamiku sayang kepadaku, suamiku cinta kepadaku, tapi belum tentu cinta dan menerima anak-anak. Itu katanya. Lebih baik aku seorang diri, aku jadi ayah dan aku jadi ibu. Biar aku mati-matian asal anakku tetap bahagia. Itu hebat perempuan. Coba lihat perempuan Pak, pergi kemana-mana, wirid, majelis taklim, kondangan, Bapak perhatikan. Kadang-kadang perempuan itu bawa tas besar. Coba Bapak perhatikan. Bapak pikir untuk apa tas besar itu? Apakah itu bawa amplopnya? Bukan. Jadi Ustaz, ya nyimpan dorong, rengginang. Nah ini kalau bawa tas masukkan. Tapi saya enggak perlu bawa tas di bawah ini. Izin Pak Ali, ini bukan izin. Yang mudah-mudahan dipikirkan. Nah, yang pertama sekali dimuliakan seorang wanita itu, seorang manusia karena apa? Karena iman. Kedua, mulia manusia itu karena dia punya ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau kau ingin dunia, kau harus punya ilmu. Kalau kau ingin akhirat, kau harus punya ilmu. Kalau kau ingin dapatkan keduanya, kau harus punya ilmu. Maka kata Sayyidina
Kalau Pak kita punya anak kita itu udah besar, berharapnya jangan terlalu tinggi Pak. Jangan berharap nanti kalau anak kita udah besar, anak udah besar nanti dia akan buatkan aku rumah yang besar. Jangan berharap. Anak udah besar nanti anakku kasih uang aku tiap bulan yang banyak. Jangan harapkan itu. Jangan harapkan. Anak kita ingat sama kita ada syukur alhamdulillah. Tapi setidaknya jadilah satu anak kita apa? Setidaknya ketika kita mati nantinya anak kita mampu melaksanakan fardu kifayahnya kita. Mati kita, anak kita yang memandikan jenazah kita. Andai ada air di tubuh kita tak perlu buka air itu. Kenapa? Anak kita bilang jangan buka air itu. Kenapa? Ini air orang tua kita, ini air keluarga kita. Dibalutkan kain kafan bertemu kita, anak kita yang balutkan. Balas budi mereka dulu, kita yang pakaikan pakaian mereka ketika mereka kecil nggak bisa pakai pakaian sendiri. Ketika jenazah kita ditelentangkan hendak disolatkan, anak kita berdiri jadi imam, masya Allah. Ketika jenazah kita mau dimasukkan ke liang lahat, anak kita ikut, istri kita ikut, suami kita ikut, anak kita yang meletakkan kita terakhir ke dalam tanah. Bahagia orang tua. Setelah itu tinggal doa anak yang soleh yang kita harapkan. Kenapa tinggal itu yang kau harapkan? Dulu ketika hidup kami sedekah jariahnya tidak. Kami lupa bersedekah. Dulu ketika kami hidup tak ada ilmu bermanfaat yang kami ajarkan kepada orang lain. Tinggal satu yang kau harapkan apa? Doa anak yang soleh. Maka didik anak-anak kita dengan ilmu. Didik anak-anak kita dengan pendidikan. Pak, kalau saya cerita bagaimana mak saya dulu nyekolahkan saya netes air mata saya. Umur saya 9 tahun, ayah saya meninggal dunia. Mak saya janda membesarkan 6 orang anaknya. Saya anak paling kecil. Mak saya kerjaannya cuma jual pakaian bekas. Tapi dia bisa sekolahkan saya. Dia bisa besarkan saya. Masya Allah. Masya Allah. Ketika saya menang kontes dai tingkat Indonesia, dapat hadiah umroh, saya bilang sama mak saya, mak berangkat, mama yang berangkat, mama ingin melihat Ka'bah, mama ingin ke Mekah, mak berangkatlah. Mak saya sudah siapan berangkat, sudah siapan. Ternyata Allah berkata lain, mak saya jatuh dan tak bisa jalan sampai hari ini. Mak saya lumpuh, tak bisa jalan sampai hari ini. Tapi saya yakin dan percaya, ya Allah, mak, kalaulah jasad mak tak sampai ke Baitullah, kalau badan mak tak sampai melihat Ka'bah, tapi hati dan niat mak nanti insya Allah telah disampaikan Allah ke Baitullah. Didik anak dengan ilmu. Ketiga, mulia seorang manusia itu karena dia sabar. Sabar terhadap apa? Ustaz? 3 hal. Pertama, kau sabar terhadap ibadah. Sabar terhadap ibadah bagaimana? Sabar terhadap ibadah itu berapa? Kadang-kadang kita salat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, tapi hidup kita nggak kaya-kaya, kita nggak sukses-sukses. Tetangga kita nggak pernah salat, tetangga kita nggak pernah sedekah, tetangga kita nggak pernah puasa, tapi semakin kaya. Maka di situ diuji keimanan kita. Di situ diuji kesolehan kita. Sanggup kita bertahan seperti itu? Sanggup kita? Berat. Nabi Ayub pernah mengalaminya. Nabi Ayub pernah mengalaminya. Nabi yang sangat kaya, punya istri banyak tapi akur, punya anak banyak, hidupnya sejahtera. Suatu hari Allah uji Nabi Ayub, Allah runtuhkan singgasananya, mati anak-anaknya terkena runtuhan singgasananya. Cukup ujian sampai di situ? Tidak. Allah jadikan lahan-lahannya Ayub tandus sampai Ayub jatuh miskin. Cukup di situ? Tidak. Allah titipkan penyakit yang menjijikkan kepada Ayub sampai dia terusir dari perkampungan. Istri-istrinya pergi meninggalkannya. Hanya satu yang rela menjaganya, namanya Siti Rahim. Insya Allah. Sabar Siti Rahim untuk menjaga. Sabar Siti Rahim merawat suaminya. Bertahun
hanya satu istri yang setia menemaninya. Sampai ada pepatah bilang gini, Pak, kawan senang itu mudah dicari, kawan susah itu sukar didapat. Siti Rahmah membuktikan itu. Ayub itu diuji dengan ujian yang berat, walaupun sempat dia meninggalkan, tapi dia kembali lagi. Makanya kalau bapak sudah punya istri yang soleha, bersyukur Pak, udah gak usah tambah-tambah lagi, yang di rumah udah habis-habis. Berdoa aja, ya Allah jadikan rumah tangga ini jadi rumah tangga yang soleh, yang soleha, yang sakinah mawaddah warahmah, udah selesai. Karena kan rumah tangga itu dicontohkan dalam Al-Quran kan apa? Pertama, rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang dicontohkan dalam Al-Quran juga. Rumah tangga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh macam mana? Suaminya soleh, istrinya zalim. Istrinya zalim padahal suaminya Rasulullah. Jadi kalau bapak lihat sekarang ada yang udah begitu Pak, suaminya soleh luar biasa. 5 waktu ke masjid, sedekah rajin, rajin senyum, rajin ibadah, tapi istrinya masya Allah tukang gibah, tukang gosip, buka aurat ada. Itu sama seperti keluarga Nabi Nuh. Ada yang kedua, keluarganya Fir'aun. Keluarganya Fir'aun, Pak. Fir'aun itu bagaimana Ustaz? Suaminya zalim, istrinya soleha. Fir'aun itu sezalim-zalimnya Fir'aun, istrinya soleha. Siapa nama istri Fir'aun, Pak? Siapa nama istri Fir'aun? Asia. Aisyah istri Nabi, Asia istri Fir'aun. Jadi istri Fir'aun itu wanita soleha namanya Asia. Jadi kalau ada orang tua sekarang kasih nama anaknya Asia, berarti orang tua itu kepingin anaknya, anak wanitanya menjadi anak wanita yang soleha seperti Asia istri Fir'aun. Makanya pernah jamaah nanya sama saya, Ustaz, ya udah nikah sudah. Anak berapa Ustaz? 4. Ada perempuan, ada 1. Siapa namanya? Zahira Salsabila. Kenapa nggak dikasih nama Asia Ustaz? Apakah nama Asia itu tak bagus? Bagus. Kenapa tak dikasih nama Asia Ustaz? Apa nama Asia itu tak cantik? Cantik. Jadi kenapa tak dikasih nama Asia? Saya bilang, saya takut Bu. Takut kenapa Ustaz? Nanti suaminya Fir'aun. 2. Ketiga, ada rumah tangga Abu Lahab. Abu Lahab itu gimana Ustaz? Suami zalim, istri zalim. Jadi kalau bapak-bapak lihat ada suaminya nggak pernah ke masjid, istri apa lagi? Suaminya nggak pernah sedekah, istri apa lagi? Suaminya tukang gosip, istri apa lagi? Suaminya jauh dari Allah, istri apa lagi? Itu keluarga Abu Lahab. Tapi ada yang keempat, keluarga yang soleh, yang sakinah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah. Tidak kaya mereka, sederhana Pak, sederhana, tapi solehnya luar biasa. Apa buktinya Ustaz? Lama Nabi Ibrahim itu nikah dengan istrinya namanya Sarah, sampai tua nggak punya anak. Ibrahim itu doa sama Allah. Apa doa Ibrahim Pak? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai berpuluh-puluh tahun Allah tak ijabah doa Ibrahim. Lama sampai tua gak punya anak. Itu dah tua, Sarah ngomong, istrinya ngomong, suamiku, ya istriku, aku tak bisa memberikan keturunan sampai tua. Maka kalau kau hendak menikah lagi, menikahlah wahai suami, menikahlah. Tapi aku yang mencarikan siapa jodohmu. Maka dinikahkanlah Ibrahim dengan Hajar. Dinikahkan Ibrahim dengan Hajar. Tak lama menikah dengan Hajar, Hajar hamil dan punya anak. Lahirlah anak yang kita kenal dengan nama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Maka ini rahasia buat ibu-ibu sekalian. Rahasianya apa Ustaz? Kalau udah lama nikah nggak punya anak, bilang mas suami malam. Bang, kalau abang mau nikah lagi, nikahlah. Tapi abang cari jodoh sendiri ya Pak. Langsung suaminya nyambung, tenang aja nih, dan 3 yang abang betek. Tinggal tunggu izin dari kawan aja. Itu kalau tak punya anak. Lahir anak namanya Ismail, usia anak belasan tahun, disuruh Allah sembelih. Ketika disembelih, sembelihan itu Ismail berganti dengan seekor kibas yang luar biasa. Ini luar biasa. Ini rahasia ceritanya.
Mereka mau bersama berdakwah, bersama bekerja, mengutip infak keliling. Mereka berikan kepada guru-guru ngaji yang tidak sejahtera. Mereka berikan kepada anak-anak yatim yang putus pendidikan. Mereka kembali kemarin ke Palestina. Mereka cari bantuan ke sana. Mereka antarkan bantuan ke sana. Luar biasa ya. Maka saya tanya kepada Bapak Ibu para jamaah sekalian, kita sisihkan malam di sebagian harta yang kita miliki. Sisihkan sebagian harta yang kita miliki. Niatkan kepada Allah, semoga Allah memberikan dan membalas apa yang lebih baik. Adik-adik Hawaris, silakan. Bapak Ibu izin sejenak. Adik-adik Hawaris kita akan melakukan open donasi. Berikan yang terbaik, berikan apa yang kita punya. Insya Allah Allah balas dengan balasan yang jauh lebih baik. Insya Allah Allah balas dengan lipat ganda yang lebih baik. Insya Allah Allah berikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita berikan. Niatkan, ikhlaskan haji kita untuk masukkan ke kota kita. Ayo sama-sama. Ayo kelilingkan boleh. Kita sambil selawatan ya Pak. Sambil selawatan, silakan keluarkan apa yang kita punya yang terbaik. Niatkan kita untuk membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Niatkan kita membantu para fakir miskin. Niatkan kita membantu para kaum duafa. Niatkan kita membantu anak-anak yatim. Niatkan kita membantu orang-orang yang hari ini sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berikan sekalian kita selawatan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama Pak ya. Salatullah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlillah ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlillah ya Allah. Salatullah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, percayalah apa yang kita infakkan di dalam Allah, Allah akan balas. Allah akan ganti dengan balasan yang lebih baik. Kadang-kadang kita ini berbuat ingin mengharap pujian manusia. Kadang-kadang kita berbuat ingin sanjungan dari manusia. Percayalah satu hal, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Segala perbuatan baik akan ditunjukkan balasannya walau sekecil apapun. Saya ingat dengan sebuah kisah, Pak, kisah Sultan Murad. Pernah dengar Sultan Murad di Turki? Pada saat itu Sultan Murad itu ibarat presiden. Sultan Murad di Turki suatu malam, suatu hari hatinya gelisah. Dia tak tahu kenapa hatinya gelisah. Hatinya gelisah dan langkah kakinya seolah
uang dagangannya, mayoritas keuntungan dagangannya. Tiap malam dia bayar banyak pelacur supaya mereka tak menerima perzinahan malam hari. Tiap hari dia belikan minuman keras yang banyak, kemudian dia bawa pulang, dia tumpahkan di kamar mandi. Aku berkata kepadanya, wahai suamiku, jangan kau lakukan itu. Kalau kau lakukan itu, maka orang akan menyangkamu seorang pemabuk. Orang akan menyangkamu seorang pezina. Wahai suamiku, jangan kau lakukan itu. Nanti kalau kau mati, tak ada orang yang mau melaksanakan fardu kifayah. Apa kata suaminya? Andai aku mati, tak ada orang yang mau melaksanakan fardu kifayah, maka aku sendiri yang akan meminta kepada Allah agar Allah mengutus Sultan Murad langsung untuk melaksanakan fardu kifayah. Mendengar cerita itu, subhanallah, Sultan Murad membuka cadarnya dan kemudian Sultan Murad berkata, wahai saudariku, demi Allah, aku adalah Sultan Murad. Aku sendiri yang akan melaksanakan fardu kifayah suamiku di istana. Aku akan sholatkan dia dengan para ulama-ulama sekota pada saat. Masya Allah. Berbuatlah baik dalam hidup. Berbuat baik dalam hidup, maka balasannya akan baik. Buatlah yang terbaik dalam hidup. Walaupun orang menghina kita, walaupun orang mengejek kita, walaupun orang tidak setuju dengan perbuatan baik kita, demi Allah, lakukan yang terbaik dalam hidup. Allah telah siapkan yang terbaik balasannya buat kita. Ini yang ketiga. Terakhir, Allah muliakan manusia karena dia ikhlas. Ikhlas. Dia menerima segala apa yang menjadi ketetapan Allah, dia bahagia. Makanya saya sering bilang, orang datang ke majelis ilmu, orang datang ke sebuah tempat, ikhlaslah. Kenapa? Balasan Allah itu jauh lebih indah. Apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita ikhlas itu jauh lebih indah. Makanya dulu pernah ada cerita, seorang anak pesantren tamat dari sekolah, kemudian dia nikah. Ketika dia nikah sama istrinya, dia bilang, dek, ya bang, abang mau rindu ya dengan Pak Ustadz. Yuk kita main-main di rumah Pak Ustadz, yuk silaturahim. Ayo bang, tapi kita bawa apa ya, dek? Kayak enak kalau nggak ada uang tangan. Apa kata istrinya? Nggak tahu bang, di rumah nggak ada apa-apa. Coba lihat yang benar, dek. Nggak ada bang, di rumah nggak ada apa-apa. Yang ada cuma pohon ubi atau singkong di belakang rumah. Ya sudah, kita cabut itu singkong, kita bawa ke rumah Pak Ustadz. Sampai ke rumah Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Ini ada singkong Pak Ustadz, maaf cuma singkong. Nggak apa-apa nak, kata Ustadz. Berbincang sana, bincang sini. Itu mereka permisi pulang, gurunya bilang, nak tunggu sebentar, nak tunggu sebentar. Kemudian Pak Ustadz bilang sama istrinya, dek, ya bi, umi, itu murid kita mau pulang. Mereka datang tadi bawa buah tangan, masa pulang nggak dibawain buah tangan, nggak enak. Tapi di rumah nggak ada apa-apa loh abi. Coba lihat yang benar nih, nggak ada abi, yang ada cuma ayam di belakang rumah. Ya udah, tangkapin itu ayam, kasih mereka. Ditangkap ayam, dikasih mereka. Di tengah jalan jumpa sama kawannya yang dulu sama-sama sekolah pesantren. Kawannya nanya, kalian dari mana kok bawa ayam? Dari rumah Pak Ustadz. Kok bisa bawa ayam? Nggak tahu, tadi kami datang bawa singkong, pulang dibototin ayam. Maka kawannya main otak, nggak jujurnya, nggak ikhlasnya. Dalam hatinya berkata, kalau mereka datang bawa singkong, pulang dibawain ayam. Kalau gitu saya datang bawa ayam, biar pulang dibawain kambing. Datang dia bawa ayam. Gitu datang dia bawa ayam. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam guru. Ini ada buah tangan, maaf cuma ayam. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bincang sana, bincang, cerita sana, cerita sini. Kemudian dia mau pulang, itu mau pulang. Kata gurunya, tunggu sebentar nak, tunggu sebentar. Dia udah deg-degan ini, Pak, tunggu kambing kan. Lalu gurunya bilang sama istrinya, umi, ya itu murid kita mau pulang, tapi dia datang bawa buah tangan, masa pulang nggak dibawain buah tangan. Tapi di rumah nggak ada apa-apa loh abi. Coba lihat yang bener nih, nggak ada abi, yang ada cuma singkong tadi. Yang ada cuma singkong tadi. Ya udah, bototin itu singkong. Yang datang bawa singkong, pulang bawa ayam. Yang datang bawa ayam, pulang bawa singkong. Apa yang membedakan? Keikhlasan itu hadir. Maka bapak yang datang kemari, ibu yang datang kemari, ikhlaslah. Insya Allah Allah balas. Walaupun kadang-kadang dalam duduk kita dirajah setan, udah tidur aja lah. Gak usah dengan ceramah. Udahlah, yang duduk dah, yang lain aja, main handphone aja. Itu rayuan setan. Masya Allah. Maka
Makanya saya dakwah itu Pak, maaf, ketika saya dakwah walaupun berapi-api, saya ceramah itu gak pernah terlalu panjang. Boleh tanya dengan yang lain. 1 jam selesai cukup sama doa. Itu prinsip saya. Kenapa Ustaz? Karena guru saya pernah bilang. Kata guru saya, Sulaiman, ya Ustaz, ingat ya nak, ceramah yang panjang itu bukan dilihat dari berapa lama jarum-jam berjalan. Jadi Ustaz, ceramah yang panjang itu dari kau lihat bagaimana situasi duduknya jamaah. Bila kaki jamaah udah ganti posisi duduk 3 kali, maka berhentilah ceramah. Karena mereka lebih memikirkan asam uratnya daripada ceramah. Tapi saya selesaikan yang tadi, maka kita ikhlas, dengan keikhlasan maka kita akan meraih yang lebih baik. Kadang-kadang apa yang kita minta Allah nggak kasih, kadang-kadang apa yang kita harapkan Allah nggak kasih, malah sebaliknya. Kenapa? Allah tidak selalu memberikan apa yang kita minta, tapi Allah selalu memberikan apa yang kita perlukan. Tapi kadang kitanya saja yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Bapak dan Ibu, saya antarkan kita semua dengan sebuah kisah yang luar biasa. Ini kisah luar biasa. Sebelum kita tutup dengan doa, saya sampaikan kita semua dengan sebuah sejarah. Sejarah apa? Tentang Luqmanul Hakim. Kenal Luqmanul Hakim Pak? Seorang tukang kayu yang namanya dicantumkan salah satu surah di dalam Al-Quran karena dia punya nasihat-nasihat yang luar biasa. Suatu hari Luqmanul Hakim pergi berjalan dengan anaknya menuju sebuah tempat. Tapi ketika di tengah jalan anaknya tertusuk duri. Anaknya kena duri, maka berhentilah mereka. Ketika mereka berhenti, Luqmanul Hakim mencabut duri yang tertancap di kaki anaknya. Setelah dicabut, anaknya berkata, "Wahai ayah, mari kita lanjutkan perjalanan karena kakiku sudah tidak sakit, kita bisa berjalan." Apa Luqman katakan? Nah, berhentilah kita sejenak. Berhentilah. Mungkin Allah punya rahasia yang jauh lebih indah. Kenapa Allah meletakkan duri kecil yang menancap di kakimu? Karena Allah punya rahasia di balik itu semua. Subhanallah. Ternyata Allah jawab tak lama. Esok harinya Allah jawab. Apa jawabannya? Ternyata rumah yang rencana mau mereka menginap malam hari itu, kalau mereka teruskan perjalanan, ternyata rumah itu terbakar dengan segala isi-isinya. Itulah bagaimana Allah menetapkan yang terbaik buat kita. Asya'an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asya'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi apa yang kau benci Allah berikan kepadamu, bukan karena Allah benci kepada kita, tapi karena itu yang terbaik. Boleh jadi apa yang kau cinta Allah nggak kasih, bukan karena Allah tak suka kepadamu, tapi karena itu yang terbaik buat kita. Maka mari di penghujung tausiah ini, di penghujung dakwah ini, sama-sama kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah, lapangkan hati kita, bersihkan hati kita, tanahkan tangan kita, kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kebaikan dalam hidup kita dari hari ini sampai ketika kita meninggalkan dunia ini nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah ya Rahman, dengan segala kelemahan, dengan segala kerendahan ya Allah, kami mohon ampun ya Allah atas segala salah, segala dosa yang pernah kami lakukan dalam hidup ya Allah. Kau berikan kami 2 buah mata agar kami mudah melihat. Padahal tak semua hamba Kau berikan kemudahan untuk melihat. Tapi terkadang mata yang Kau berikan kepada kami sering kami gunakan untuk melihat sesuatu yang haram bagi kami memandangnya. Ya Allah ya Tuhan, Kau berikan kami 2 buah tangan agar kami mudah untuk memegang. Padahal di luar sana banyak saudara-saudara kami yang memiliki tangan ya Allah. Tapi terkadang tangan ini selalu kami gunakan untuk mengambil yang haram, yang bukan hak kami. Ya Allah ya Tuhan, Kau titipkan kepada kami lidah, tapi terkadang lidah ini kami gunakan untuk mengumpat, menggunjing, memfitnah, menggibah, menceritakan aib saudara kami. Ya Allah ya Allah, Kau berikan kepada kami 2 buah kaki agar kami mudah melangkah, tapi terkadang langkah yang kami gunakan lebih banyak ke tempat maksiat daripada ke tempat ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, maafkan dosa hati kami ya Allah. Terkadang dalam hati ini tersimpan rasa iri, dengki, susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain dalam kesusahan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terima kasih atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami sampai hari ini.
Andai kau izinkan kami memiliki umur yang panjang ya Allah. Andai kau berikan kami umur yang panjang ya Allah, jadikanlah kami menjadi manusia yang baik, yang punya manfaat buat orang banyak. Tapi suatu hari nanti ketika kami mati ya Allah, ketika kami mati ya Allah, matikan kami dalam keadaan sebaik-baiknya kematian. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma timna ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya rahman bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih.